Kalau benar-benar Yesus adalah Tuhan, dia harusnya adil. Dia nggak harus menunjukkan kebahagiaannya khusus kepada Bani Israel saja, ke seluruh umat manusia. Kalau dia benar-benar Tuhan, jadi bagaimana supaya orang menjadi dia, kita nyatakan dia benar-benar di Tuhan? Dia harus adil. Apa keadilannya? Semua kebahagiaan. Apa yang kebahagiaan? Namanya yang diberikan kepada semua manusia dan bisa dirasakan oleh manusia adalah ruh. Mau yang buta, yang pincang, ya bisa melihat Tuhan secara ruh, secara dia tidak kelihatan. Tetapi kalau secara jasmani itu hanya sepihak, berarti nggak adil dong Tuhan. Hanya di Bani Israel aja dia, hanya di Bani Israel aja Yesus hadir, sementara bangsa-bangsa lain mana? Sementara Tuhan itu maha kuasa, maha adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dari saya Nandar. Kalau saya bertanya, saya kan harus memahami kan Kak Nandar. Uni silakan moderator ini. Aku dari narasi kurang Bang pandai Robin. kalau mau moderator. Saya mau nanya lagi gitu loh Bang Robin. Kalau Bang Robin Silakan Uni di moderatori ya. cara menjawabnya seperti itu, bagaimana? Saya mau tanya dulu sama Pak Robin, 1 Korintus 8 ayat 6, bahwa dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Lah, tadi di Dan gini ayat aja. sabar ya Allah ilallah, ya Allah. Saya mau tanya sama Bunda. Sabar ya ampun. Saya ambil alih. Saya ambil alih dulunya. Bentar-bentar Pak Robin. Silakan. Pak Robin izin ya. Pak Robin selesaikan dulu Bunda Yehior. Yehior itu kejadian 1 ayat Ya. Yehior jadilah Jadi, terang. Pak Robin izin, beliau ini kan wanita, Bapak hargai wanita. Apapun perbedaan nanti antara Pak Robin dengan Ibu Yehior, jangan sampai kita ini seperti anak kecil ya. Bu Yehior juga begitu. Kalau nanti misalnya Ibu sudah bicara, sudah dikasih kesempatan, biarkan Pak Robin untuk menanggapi, oke? Nah, oke. Kalau begitu silakan Bu
Yehior bicara, Pak Robin diam dulu, tenang dulu, nanti ditanggapi, diingat aja poin yang mau disampaikan. Silakan Bu Yehior. Oke, makasih Kak Rifa cantik. Jadi gini Kak Rifa, pertanyaan saya tadi tentang Yesus bukan Allah. Terus Pak siapa nih Robert banyak dia Robin menjalankan. Jangan salah-salah panggil nama saya, itulah. Iya Pak. Robin, Sabar Pak, sabar. Saya mau masuk yang salah-salah, Uniri Pak. Iya, Jadi dia udah. nggak sadar dengan kesalahannya. Oke. Ada pengakuan dalam kesalahannya masih Oke. enak. Ini nggak ada Oke. mau dia. Udah sabar. Oke, Ya, lanjut. silakan. Saya tetap sabar. Suara aku aja yang seperti ini. Ya, lanjut. Lanjut Bu. Oke, jadi Jangan dipotong begini, ya. Kak Rifa cantik. Ya, Kak Rifa cantik. Kan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Lalu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 di situ Yesus mengatakan Bapa yang diam di dalam aku. Ya kalau Allah itu adalah Bapa, Bapa itu berdiam di dalam Allah. Apakah Yesus nggak bisa dikatakan Allah? Tentu bisa, kan gitu ada ayatnya kan Kak Rifa ya. Nah tadi Pak Ruben bilang bahwa oh nggak bisa, Yesus bukan Pak Robin, Tuhan, Yesus Pak Robin, biasa. nanti Coba, marah Pak. lagi. Pak Ruben. Bu Yehior, Robin jelasin izin nama tentang beliau ayat Pak itu, Robin coba. ya. Oke, siap. Ibu diam ketika Pak Robin menjelaskan, jangan diganggu. Dan ketika Pak Robin menyampaikan apapun argumentasinya, jangan dipotong dulu, biar kita diskusinya kondusif. Ibu Yehior sudah diberi kesempatan untuk bicara. Pak Robin sudah ditangkap, apa yang disampaikan Bu Yehior sudah paham? Sudah, Paham Bu. dan bisa menanggapi. Oke, sekarang gilir Pak Robin menanggapi dan Ibu Yehior tolong di mute. Nanti kalau sudah selesai baru ditanggapi lagi oleh Bu Yehior. Oke, dan perlu diketahui bahwa Bu Yehior dan Pak Robin sesama Kristiani ya, sama-sama Kristen, sama-sama orang Kristen ya. Betul ya, dua-duanya ya. Oke, silakan Pak Robin, kita kondusif saja, kita tidak perlu ketegangan itu boleh, tapi saling bergantian. Bukan, Biar enak. memang ini seperti inilah saya, makanya saya harus dimaklumi. Ya, Ya, siap. ini suaranya Siap, keras. Bu Yehior semoga maklum ya. Oke, Menantang. silakan. Jangan pandang secara negatif, jangan ya. Baik. Aku kita menyayangi bunda ini, Ior ini. Oke, Kalau dia mau benci silakan. saya, apa silakan. Tapi inilah karakter Pak saya. Robin, izin langsung ke poin yang mau ditanggapi. Oke. Apa yang disampaikan Bu Yehior, silakan. Yang disampaikan oleh bunda tadi masalah aku dan bapak adalah satu. Itu sudah benar, pasti. Tapi bukan satu dalam manusianya. Apa yang ada di dalam manusianya harus kita bedakan. Manusianya itu bisa hidup bukan karena manusianya itu sendiri. Itu karena ada yang di dalamnya. Apa yang di dalamnya manusianya Yesus adalah namanya kehidupan. Siapa itu kehidupan itu? Adalah Maha Pencipta. Jadi Maha Pencipta itu tidak akan bisa berbicara apapun. Aku di dalam kamu, atau kamu di dalam aku, tidak akan bisa berbicara kalau tidak memiliki yang namanya miliki Maha Pencipta. Apa itu? Ruh. Dia tidak akan bisa berbicara, saudara. Jadi makanya jangan dipahami secara apa? Secara pemikiran dunia ini, maka akan gagal. Jadi kita pahamilah secara hakikat, secara ilahi, secara yang tidak terlihat, secara yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Maha Pencipta. Jadi itu yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu dalam kesatuan, dalam satu sifat, dan satu dalam yang dia miliki apa? Ruh, kehidupan. Itu berdiam. Makanya aku juga bisa mengatakan aku dan Bapa satu. Bisa nggak? Bisa. Bukan hanya Yesus saja. Uniripa bisa. Karena apa? Berdiam milik Maha Pencipta itu di dalam Uniripa, dalam saya. Apa itu namanya? Kehidupan. Bisa nggak saya berkata begitu? Bisa. Bukan hanya Yesus, bukan hanya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Saya sendiri juga bisa, saudara. Jadi makanya dipahami secara hakikat, secara ilahi, jangan dipahami secara dunia, maka akan terbatas. Jadi pahamilah secara keterbatasan, maka dikatakan ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah ini harus kita imanin. Jadi kalau kita batasi secara pemikiran keterbatas, ya nggak bakal nyampe. Dan ini yang saya pelajari dahulu, secara keterbatasan. Bahkan dalam keterbatasan ini saya menghakimi. Siapa yang saya hakimi? Jemaat-jemaat, saudara. Saya menyampaikan berbantuan, ternyata menghakimi semua jemaat-jemaat. Merasa saya paling hebat, merasa saya paling kokoh, merasa saya paling pintar. Ternyata bukan, saudara, bukan saya yang lebih hebat. Yang melakukan, yang bertindak
dalam setiap sifat kehendak daripada Maha Pencipta itu yang hebat. Contoh, kita lakukan kasih. Ya, sekalipun dia mengobrol-obrol kita akan lakukan kasih. Nah, itu yang lebih hebat di hadapan Bapa. Itu secara hakikat, secara ilahi. Jadi kalau seperti saudara saya tadi langsung menghakimi saya, ya nggak apa-apa. Saya mau dihakimi, itu jadi berkat bagi saya. Makanya saya sangat rindu orang yang menghakimi saya, sangat rindu orang yang menghakimi saya, sangat rindu orang yang mengejek saya. Kenapa? Itu berkat bagi saya. Nggak gampang untuk menjadi seorang hamba Maha Pencipta itu. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan itu Yeremia 17 ayat 5 itu saya imanin, supaya saya jangan mengandalkan kemanusiaan saya. Jangan pernah saya memaksakan firman Tuhan itu kepada siapapun, bahkan malu yang terhina sekalipun. Karena dikatakan, ketika engkau berbuat itu kepada hambaku yang paling hina, saja engkau berbuat itu kepada aku. Nah, ini aku imanin. Aku belajar melakukan ini dengan apa? Bukan berteori, praktek. Dulu saya sebagai hamba Tuhan, bukan praktek yang aku lakukan, penghakiman. Melalui apa? Firman Tuhan. Seakan-akan seperti apa yang benar. Kenapa firman Tuhan yang aku lontarkan? Ternyata aku andalkan kekuatanku. Ternyata aku andalkan manusiaku. Sekalipun kebenaran firman Tuhan yang aku sampaikan, ini berhati-hati saudara. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, iblis yang menyerupai malaikat. Bagaimana seorang iblis supaya masuk ke dalam malaikat, lingkungan malaikat, dia harus menjadi malaikat. Nah, ini siapa yang melakukan ini? Dari manusia yang pernah melakukan ini. Inilah saudara kita Paulus. Bagaimana dia supaya masuk dalam kebenaran? Dia harus belajar benar. Maka dikatakan iblis yang menyerupai malaikat. Maka dibilang serigala yang berbulu domba. Jadi saudaraku, kalau melihat dengan secara mata keduniaan ini, jasmani ini tidak akan bisa pernah sampai ke sana. Kita harus lihat secara ilahi, secara hakikatnya, secara yang tidak terlihat, tapi kita bisa melihat. Karena Tuhan itu tidak awalnya tidak terlihat, tapi ada. Nah, itu konsep iman yang benar, konsep iman yang murni. Bukan setelah ada langit dan bumi ini baru ada Tuhan. Itu konsep bukan yang murni. Itu namanya saingan daripada konsep yang murni tadi. Maka saya katakan, kenapa saudara kita muslim yang mengimani ini luar biasa? Apa perlu kita bantah dari mereka? Nggak perlu. Mereka hanya mengutarakan, mereka hanya mengingatkan isi daripada kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kita. Supaya apa? Kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi masalah mengingatkan itu saudara dari siapa saja bisa. Bukan hanya dari kalangan istri. Banyak Kristen, kamu kan bukan Kristen, nggak boleh seperti itu saudara. Siapa saja dipakai oleh Maha Pencipta, oleh Allah, oleh Bapa menjadi alatnya. Dari kalangan mana saja untuk mengingatkan seseorang, saling mengingatkan satu sama lain. Yang penting kita jangan menghakimi, sekalipun dia punya kekurangan. Itu intinya. Ya silakan Bunda, saya sangat menyayangi Bunda. Oke. Itu. Oke, udah ya, clear ya. Ya. Bapak diam dulu, di mute, jangan dipotong. Silakan Bu Yehior. Oke, makasih Kak Rifa cantik. Jadi gini Bang Robin, tadi Pak Pardede mengatakan bahwa aku dan Bapa satu. Kita pun bisa satu dengan Bapa. Jadi berbicara tentang aku dan Bapa satu, Yesus menyatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara tentang keilahian atau kealahannya. Tetapi ketika saya yang adalah manusia juga satu dengan Bapa, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 menyatakan bahwa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Itu berbicara tentang kekudusan. Kalau saya hidup kudus, saya mengalami hidup kudus, saya kudus, maka saya dan Bapa satu. Demikian juga Bapa dan saya satu. Bukan berbicara bahwa ketika saya dan Bapa satu berarti saya adalah Allah, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Itu berbicara kealahan, dua hal yang berbeda. Bagaimana Bang Pardede seorang pendeta bisa memberi pandangan seperti itu tentang aku dan Bapa adalah satu, lalu menyamakan tentang Nggak saya apa-apa, dan Teh. Bapa Nggak ada, adalah Teh. satu, berbicara tentang kealahan. Gak bisa kayak gitu Pak Robin. Naba Itu aja di satu siko hal teh yang aman lah. perlu, Soalnya dia alun masuk. Bentar, maaf. Oke. Jadi itu yang perlu Pak Pardede lebih lagi memahami tentang hal itu. Yang saya pertanyakan tentang Kak Nandar ya, memberi tema Yesus bukan Allah.
Kalau Bang Pardede menjelaskan seperti itu, kita sesama Kristen seharusnya kita tidak perlu mendalami itu. Tetapi oleh karena Bang Pardede menjelaskan tentang aku dan Bapa satu, sama seperti saya dan Bapa satu, saya bukan Allah Bang, tetapi saya manusia yang mengalami hidup kudus, saya perlu hidup kudus supaya saya dan Bapa satu. Demikian juga Bapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam Bapa melalui satu nama, Yesus Kristus. Itu perlu dipahami Pak. Tapi saya mau balik lagi ke Bang Kak Nandar dengan temanya, Yesus bukan Allah. Secara keislaman dan secara kekristenan, apa yang dipahami Kak Nandar sehingga Kak Nandar memberi tema Yesus bukan Allah? Ini mungkin saya mohon jawabannya. Tema ini bukan cuma tema Nandar, tapi tema ini tema kami umat Islam. Jadi kalau ini dipertanyakan, saya juga berhak untuk menjawab. Jadi kalau kakak mau ini ditanya, Yesus bukan Allah, maka saya yang akan menjawab. Karena segala kuasa telah diberikan kepada saya di Qomal ini, sehingga saya berkata apapun yang saya sampaikan itu juga yang disampaikan oleh Nandar. Karena saya dan Nandar itu satu, ya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan Kak Yehior. Pak Robin silakan standby untuk menanggapi kembali ya nanti, tapi diingat saja, kasih saya kesempatan juga untuk menjelaskan tema kita. Tema kita Yesus bukan Allah. Di sini kita sedang menggugat untuk supaya saudara-saudara Kristen kita itu identitas keagamaannya tidak mencaplok, tidak mengambil istilah keagamaan agama lain, supaya antara penyembah Allah dan penyembah Yesus tidak terjadi sengketa berkepanjangan yang dikhawatirkan suatu saat bisa menjadi perang agama. Itu dulu tupoksi kita. Tupoksi kita adalah mencerdaskan anak bangsa supaya tidak terjadi pertengkaran di kemudian hari, apalagi terkait iman. Teman-teman Kristen mengakui bahwa nama Tuhan di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu, baik di dalam perspektif Bible yang berbahasa Ibrani ataupun berbahasa Yunani, itu tidak pernah ada diksi Allah sebagai nama Tuhan. Ini saya bicara bukan karena saya Islam, tapi sebagai seorang yang berusaha ilmiah. Ya, kalau kita rujuk kepada banyak kamus di seluruh dunia yang dipakai di kampus-kampus, kita bicara kampus, baik kamus yang dirilis oleh Oxford secara online kita bisa temukan, baik kamus yang dirilis oleh Cambridge secara online kita bisa temukan, ataupun kamus besar bahasa Indonesia yang secara online bisa kita cross check. Dan di dalam kitab Al-Munjid, Allah adalah ismul zat wajibal wujud atau proper name Tuhannya umat Islam. Itu poinnya. Maka dengan demikian, kami umat Islam tidak mau dan tidak rela dan tidak akan membiarkan adanya penyelewengan terkait nama Tuhannya kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya tuduhan bahwa kata Allah adalah gelar atau generik, bukan proper name. Kami katakan sebagai umat Islam berdasarkan kajian ilmiah bahwa Allah bukanlah Yesus. Kalau saudariku Yehior bisa membuktikan kepada saya, baik ilmiah, bukan doktrin gereja, bukan doktrin yang dipaksakan, bahwa memang ada literatur yang mengatakan bahwa ALLAH adalah gelar atau generic name, silahkan paparkan di sini. Jangan memaparkan apa yang diimani, jangan memaparkan apa yang diyakini yang tidak terbukti secara ilmiah. Begitu ya. Jadi Yesus bukanlah Allah, Allah bukanlah Yesus, karena Allah adalah nama Tuhannya umat Islam yang hanya ada di dalam Quran. Kata ALLAH adalah transliterasi. Kalau ada transliterasi, maka pronunciation-nya tidak boleh berubah, tidak boleh dirubah, dan nama juga tidak boleh dirubah. Kalau ada yang mencoba untuk merubah nama entitas, apalagi entitas yang dimuliakan, maka sejatinya kalian telah menistakan agama Islam. Kami wajib marah. Jikalau tidak ada umat Islam, ada umat Islam di hatinya tidak marah ketika nama Tuhannya disematkan kepada berhala, lillahi ta'ala, mungkin dia tidak tahu atau memang dia tidak punya girah kecintaan kepada Allah. Mulai dari zaman Adam sampai detik ini, kalian saya tantang untuk menemukan satu saja literasi ilmiah bahwa Allah sebagai nama Tuhan pernah disematkan kepada berhala. Baru saya akan diamkan ketika kalian mengatakan Yesus adalah Allah.
Tapi sejak dari Adam, apapun arkeologi yang ada sekarang ini, tidak pernah kita temukan nama Allah disematkan kepada berhala. Begitulah Allah menjaga asmanya yang mulia. Tiba-tiba kalian Kristen, hanya karena modal terjemahan LAI, kalian katakan bahwa Yesus adalah Allah. Ini penistaan. Penistaan terhadap Allahnya umat Islam, ilahnya umat Islam. Makanya kami tidak terima. Oke, itu problem kita dengan orang Kristen yang harus diselesaikan. Karena kata Allah, nama Tuhan dalam nama Allah yang ditujukan untuk Yesus atau Yod He Vav He, itu hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Kemanapun kalian keluar dari Indonesia dan Malaysia, itu tidak pernah orang Kristen mengatakan Christian Prince, bahkan menghina nama Allah. Tidak pernah mengatakan Yesus adalah Allah. Seperti itu. Jadi itu Kak Yehior, silakan lanjut dengan Pak Robin. Saya sebagai seorang muslimah punya kewajiban untuk membela nama Tuhan saya. Mati saya ketika membela asma ini, itu lebih baik daripada saya berdiam diri melihat kalian menista nama Tuhan saya. Seperti itu. Silakan Bu Yehior. Oke, makasih Kak Rifa cantik. Oke, kalau memang jawaban Kak Rifa kayak gitu, saya setuju. Sebab memang Yesus bukan Allah menurut Islam. Saya setuju Kak, memang benar itu. Oke. Mungkin itu aja pertanyaan saya Kak, nggak ada pertanyaan selebihnya lagi, nggak ada. Makasih ya Kak Nanda ya. Ya, sama-sama. Ya, jadi teman-teman, ya Pak Robin silakan Pak Robin. Ya. Itu bukan hanya menurut Islam, itu menurut semua umat manusia, bahwa Yesus bukan Allah. Ya, kita harus adil. Itu menurut semua umat manusia, bahwa Yesus bukanlah Maha Pencipta langit dan bumi. Itu secara global. Makanya pahami secara hakikat. Jangan secara pemikiran dunia kita sejak kita lahir, jangan. Itu akan terkutuk sampai kapanpun. Mungkin Bunda bisa mengetahui ini sejak Bunda lahir. Pasti itu. Sementara saya sebelum saya lahir, saya sudah bisa mengetahui apa itu yang bisa mengetahui roh. Milik siapa Maha Pencipta sebelum saya lahir. Maka dikatakan Yesus, kata Yohanes Pembaptis, sebelum aku ada, kamu sudah ada. Benar. Jadi sebelum ada yang tertulis juga, ya, Yesus sudah ada. Nama Yesus itu nama manusia di dunia ini. Kalau nama ilahi dan nama sebenarnya ruh, kehidupan, itu sudah ada. Sebelum kehidupan itu ada, kehidupan itu sudah ada. Ya, dipahami ya saudaraku ya. Jadi makanya nggak apa-apa. Seperti itu iman saudaraku. Inilah saya dulunya. Sama seperti pengajaran Bunda yang sekarang Bunda percayai. Dan inilah saya dulunya. Setelah saya kaji, saya merenungkan, saya bersemedi, ya berserah diri kepada Maha Pencipta, karena Maha Pencipta itu sudah ada. Ya, sebelum langit bumi ini ada. Itu konsep ketuhanan yang benar. Jadi ketika Yesus tidak ada, ketika Yesus katakanlah ketika Yesus tidak menjadi manusia, apakah Tuhan tidak ada? Tuhan sudah ada. Itu hanya perbuatan-perbuatan manusia, pemikiran-pemikiran manusia, supaya apa? Manusia itu menjadi dipertuhankan. Karena apa? Manusia itu bisa membuat mujizat. Sebenarnya ini kalau kita kaji lagi, bukan manusia yang membuat mujizat, tetapi Allah atau Bapa Maha Pencipta langit dan bumi ini. Dan diterima oleh Yesus sebagai utusan. Itu yang benar secara hakikat. Ya. Jadi banyak kegagalan di sini apa? Dipersatukan, disanjung-sanjung, dipertuhankan manusia. Sekalipun Yesus katakanlah manusia yang mulia, manusia yang gak pernah berjatuh ke dalam dosa, nggak perlu kita sanjung-sanjung. Kita hormati iya. Karena dia kita tahu yang namanya utusan tetap menjadi utusan. Karena Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan, aku adalah Tuhan, sembah aku. Nggak pernah. Dari Kejadian sampai nggak ada pernah. Saya udah berapa kali khatam, ya khatam namanya kalau itu tamat. Justru saya tamat berkali-kali menghakimi. Menghakimi. Dengan apa? Dengan kesucian. Begitu Bunda, tapi nggak apa-apa. Seperti itu pemikiran Bunda, itu kita sah-sah saja. Ya, silakan. Karena itulah pengetahuan Bunda secara manusia, silakan. Saya secara hakikat, saya silakan juga. Saya nggak pernah memasakkan Bunda, Bunda juga nggak pernah memasakkan saya. Terima kasih Bunda. Ya, yang Maha Kuasa memberkati Bunda. Oke, terima kasih banyak Pak Robin dan Bunda Yehior. Sebentar dulu, sebentar dulu Dismas, sebentar ya.
Jangan ada yang bicara kecuali diberikan kesempatan oleh moderator. Bu Yehior, ada lagi yang mau disampaikan dan ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kita kasih kesempatan Iya. Ibu Yehior. Ya Kak Rifa, makasih. Sebelum saya turun ya Kak Rifa ya, gini Pak Pardede. Tadi Bang Pardede bilang bahwa Yesus itu sebelum dia ada, dia sudah ada. Dia itu adalah roh, dia adalah kehidupan. Saya nggak menyangkal itu, tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan ke Pak Bang Pardede yang adalah seorang pendeta. 1 Korintus 8 ayat 6 menyatakan demikian, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu berbicara tentang ciptaan, tentang pencipta. Nah, pencipta ini siapa? Dikatakan Allah. Allah itu tanpa meninggalkan firman dan rohnya itu. Lalu yang kedua dilanjutkan, yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi Yesus memang adalah sumber hidup. Tidak ada Alkitab menyatakan bahwa Yesus bukan sumber hidup. Ya, saya tidak menyangkal pernyataan Bang Pardede, tetapi perlu diingat Bang Pardede, Yesus juga adalah merupakan dari dialah segala sesuatu telah dijadikan. Jadi Yesus bukan hanya sekedar makhluk, tapi Yesus juga adalah pencipta dan dialah sumber hidup. Mungkin itu perlu dibaca lagi, dipahami secara bijak. Seorang pendeta tidak mungkin gagal dalam memahami ayat ini. Mungkin Silakan itu Pak saja, Robin, Kak Rita. boleh tanggapin. Boleh tanggapi Pak. Mute Pak, di mute Pak, di mute Pak. Sekali lagi ya penekanan dari Bu Saya Yehior. nggak suka dikatakan pendeta Bunda, tapi nggak apa-apa. Jadi pendeta itu ada ciri-cirinya dua. Ciri-ciri seorang pendeta itu ada dua. Dulunya saya pendeta secara teologia, tapi sekarang saya bukan pendeta secara teologia. Saya pendeta secara hakikat, secara ilahi. Apa yang dimaksud dengan pendeta? Kalau P itu diartikan pembawa, D itu diartikan damai, T itu diartikan Tuhan, bukan teologia yang seperti yang diyakini oleh saudara-saudara Kristen yang lain. Nggak apa-apa. Kalau itu yang saudara imani, itulah saya dulu. Ya, begini Bunda, masalah yang dikatakan tadi, ya, karena Tuhan itu sudah ada. Jadi sekalipun Yesus tidak ada, Tuhan tetap ada. Nah, ini yang kita harus dipercaya, disuruh untuk meyakini ini. Tuhan itu memang, apakah pernah Tuhan menciptakan langit dan bumi ini kelihatan? Kan tidak pernah. Jadi kenapa Bunda meyakini Tuhan yang kelihatan untuk menciptakan langit dan bumi ini? Nggak fair dong. Kita pakai akal sehat. Sementara yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang tidak terlihat. Diawali dari Tuhan yang tidak terlihat. Jadilah ini jadi. Dari mana? Adakah orang yang udah pernah melihat firman, wujud beriman daripada firman Tuhan itu? Kan tidak. Sekalipun firman itu ada, tetapi tidak pernah wujudnya terlihat. Ketika yang Maha Kuasa berfirman dengan yang tidak terlihat, maka terjadilah semuanya apa yang dikatakannya. Tapi secara yang tidak terlihat. Sementara Bunda mempercayai secara yang terlihat. Memang sudah bertolak belakang dengan saya. Nah, itulah saya dulunya. Saya lebih kepada yang terlihat, kepada yang terbatas. Kalau benar-benar Yesus adalah Tuhan, dia harusnya adil. Dia nggak harus menunjukkan kebahagiaannya khusus kepada Bani Israel saja, ke seluruh umat manusia. Kalau dia benar-benar Tuhan. Jadi bagaimana supaya orang menjadi dia, kita nyatakan dia benar-benar di Tuhan? Dia harus adil. Apa keadilannya? Semua kebahagiaan. Apa yang kebahagiaan? Namanya yang diberikan kepada semua manusia dan bisa dirasakan oleh manusia adalah ruh. Mau yang buta, yang pincang, ya bisa melihat Tuhan secara ruh, secara dia tidak kelihatan. Tetapi kalau secara jasmani itu hanya sepihak, berarti nggak adil dong Tuhan. Hanya di Bani Israel aja dia, hanya di Bani Israel aja Yesus hadir. Sementara bangsa-bangsa lain mana? Sementara Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pengasih. Coba Bunda kita berpikir secara akal sehat. Kita dikasih akal sehat Bunda. Jadi akal sehat ini adalah milik Bapa.
milik Allah itu, milik Maha Pencipta itu. Dia sudah ada, sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Jangan kita serupakan dia menjadi terlihat. Jangan kita katakan dia menjadi Yesus, kita batasi. Karena Tuhan itu tidak terbatas, karena Tuhan itu tidak terukur. Dan kapan-kapan pun kita tidak bisa mengukur Tuhan. Biarkanlah maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi nggak apa-apa Bunda, itu yang Bunda imani. Secara teologi ya silakan. Saya nggak pernah pasang Bunda. Saya dulunya dari situ. Saya hanya terlepas dari situ. Dan inilah iman saya sekarang. Saya tetap Kristen. Kristen itu hanya kendaraanku. Nggak bisa menjamin kendaraanku sampai kapanpun. Sekalipun kendaraanku berkenan, kalau akhlakku, adabku tidak sesuai dengan sifat daripada Maha Pencipta, nol itu semua. Begitu. Terima kasih. Silakan Bunda Ripa. Oke, saya mau menyapa dulu. Di sini ada Dismas dan juga Regardo. Halo Dismas. Halo. Oke, Dismas silakan tanggapin apa yang sudah terjadi, yang sudah dibicarakan. Jangan keluar dari topik. Tapi kalau mau bertanya hanya tentang Islam saja boleh. Kalau mau di sini yang menjadi narasumber Kristen adalah Pak Robin, yang menjadi narasumber Islam adalah saya. Kalau kamu misalkan yang mau bertanya tentang Islam itu saya menjawab. Kalau mau bertanya tentang Kristen nanti ke Pak Robin. Jadi silakan kamu bertanya. Ya, tidak. Kalau kamu mau memaparkan seperti Pak Robin, kamu harus bisa buka kamera seperti Pak Robin dan harus menunjukkan selama diskusi kamu adalah orang yang bisa diatur dan bisa mengikuti aturan dan juga tidak menghujat. Tapi karena kamu sudah ada track record bahwa kamu ini orang yang tidak bisa diajak bicara, maka kamu hanya boleh bertanya saja. Kalau tidak, kamu silakan turun. Silakan Dismas. Ya, saya kurang jelas dengan keyakinan Bapak Robin ini. Dia kata Yesus bukan Tuhan. Tapi silakan Pak Robin. Masih Kristen. Nah itulah Bunda Ripa. Jadi itulah saudara-saudara saya. Saya pasti jelas keyakinan daripada saudaraku. Apapun yang saudaraku katakan, saya tetap percaya bahwa saudara adalah seorang apa yang saudara yakini. Tapi saudara mengatakan tadi, nah itulah arti iman. Sekalipun saudara tidak pernah melihat aku, tapi saudara nggak percaya, itu bukan iman. Ya, begitu. Lanjut. Ya, silakan Dismas. Ya, pertanyaan saya, dia tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi mengaku Dini, Kristen. bentar. Di sini kamu tidak menilai, kata kamu tidak berhak. Ya, saya ulangi ya. Pak Robin coba saya bantu. Pertama, kamu tidak menilai keyakinan orang karena Pak Robin tidak harus lapor tentang keyakinannya sama kamu. Kamu hanya boleh bertanya tentang pendapat Pak Robin tentang Tuhan yang dia pahami. Kalau kamu tidak sepakat tidak masalah. Kalau kamu sepakat ya bagus. Jadi silahkan kamu bertanya saja. Bukan kamu itu menjadi hakim seolah-olah Pak Robin harus mengadu kepada kamu imannya seperti apa. Karena kamu bukan orang yang berhak menilai itu ya. Silakan Dismas, kamu hanya tamu yang boleh bertanya tentang apa yang kami yakini, yang saya yakini dan Pak Robin yakini. Silakan. Ya, sebab narasumber Kristen di sini Pak Robin. Iya, betul. Pak Robin, Yesus itu siapa kalau bukan Tuhan? Silakan. Oke, terima kasih saudaraku yang saya hormati, Dimas. Yesus itu adalah utusan daripada Bapa. Yesus itu adalah anak yang dikasihi oleh Maha Pencipta. Kepadanya lah aku berkenan. Nah itu jelas ya. Yang manusia tetap manusia, sekalipun dia manusia yang suci, yang mulia, yang tidak berasal dari dunia ini. Intinya manusia tetap manusia. Sementara Maha Pencipta tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya, jangan kita pernah bisa ukur yang namanya Maha Pencipta. Kalau kita bisa ukur Maha Pencipta, berarti udah kita aja jadi Maha Pencipta. Nggak usah capek-capek. Ya, pertanyaan saya, menurut kamu siapa Yesus kalau bukan Tuhan? Tadi sudah dijelaskan. Dengar teman-teman ya, petugas kami ini dan kami tidak diberi kewajiban loh. Pak Robin ini tidak diberikan kewajiban membuat kamu sepaham dengan dia. Dia adalah orang yang diberikan hak di Komal ini untuk menjawab. Dari tadi saya sebagai moderator sudah mendengar beliau menjawab.
Kalau telinga kamu tidak cukup mendengarnya, itu bukan urusan kami. Itu urusan kamu dengan Jadi siapa telingamu. Yesus? Kita Manusia dan jawab. utusan, itu yang dijawab sama Pak Robin. Oh, manusia saja. Terus Jadi apa Yesus urusan? kata, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Maksudnya apa? Silakan Pak Robin dijawab. Oke, yang dimaksud itu adalah rohnya. Jangan kau bawa ke manusianya. Yang manusia itu Tidak, tetap manusia. tertulis roh di Makanya sana. jangan kau serupakan rohnya dengan manusianya. Manusianya bisa bergerak, bisa berbuat, bisa berbicara, bisa membuat mujizat. Itu karena ruh, karena Bapa yang ada di dalamnya. Itu intinya. Di mana itu adalah rohnya? Sekarang kau Di mana tidak bisa ayatnya berbicara itu kalau adalah tidak memiliki rohnya? ruh. Intinya kau tidak bisa berbicara, Dimas, kalau tidak ada memiliki ruh. Itu intinya. Sekarang hilangkan dulu ruhmu. Bisa nggak kau berbicara dengan saya? Dilahirkan. Inilah yang banyak kau bicarakan dari kemarin. Gantilah. Berapa Yesus kali kita firman bertemu? yang menjadi manusia. Gantian, Dismas. Kalau kau tidak sepakat dengan Pak Robin, dia tuh Kristen. Dia Kristen, kau ngaku Kristen. Kalau kau tidak bisa membantah kata Pak Robin, berarti kau yang nggak benar. Pak Robin yang benar sebagai kekristenan Kristen. dia. Menurut kau yang nggak jelas, kau pun juga nggak jelas. Nanti kalau kutanya sama kau ngerti Tritunggal apa? Udah nggak apa-apa, Bundari. Nanti Ya, dulu. yang seperti ini lah. Mengapa Yesus Dikasih kata, kesempatan. "Aku keluar dan datang dari Bapa"? Dijawab tadi sama Apa Pak maksud Robin. Yesus? Kau punya Aku telinga, udah dan turun. Bapa Ini Dimas ini Gini, pula aku udah hujat turun ini. kau. Udah berkali-kali saya dengan dia. Jadi Dengar kita ya. dapat Ya, edukasi. santai. Dengar ya, di sini kami mengizinkan Pak Robin menjelaskan kekristenan. Bukan untuk menjadi budak kalian. Dia diberikan hak untuk menjelaskan agamanya. Saya sambil kerja. Kalau tentang agama saya, kami orang Islam yang berhak dan wajib menjelaskan, bukan Pak Robin. Tentang Kristen, di sini kami kasih kesempatan Pak Robin. Karena dia Kristen. Kalian yang Kristen ini yang menganggap Pak Robin ini berbeda dengan kalian naik bantah kalau bisa. Kalau kalian nggak bisa bantah, nangislah kalian di bawah. Kalau yang Pak Robin sampaikan itu ada datanya, ya itu urusan kalian lah, mau mencret kalian apa kayak, nggak ada urusannya sama kami umat Islam. Ya, kami umat Islam di sini memberikan kesempatan bagi orang yang mau berbicara tentang agamanya dan orang-orang tersebut tidak menghujat dan orang tersebut bisa kondusif, bisa mengikuti aturan Komal ini. Tiba-tiba kau naik di Komal ini, kau pula mau menjadi ini di Komal ini, rajanya, nggak bisa lah. Di sini aku Tuhan di Komal ini. Aku yang mengatur siapa yang naik, siapa yang turun. Kalau kalian nggak ada kapasitas, nggak usah banyak bicara. Nah, kenapa Pak Robin diizinkan? Pak Robin ini adalah orang yang sudah masuk di Komal Kristen dan selama ini memang dia tidak pernah nyerang Islam. Jadi dia hanya membahas kekristenan. Nah, jadi aku pikir oke lah, dia bahas agamanya aja. Kalau kalian Kristen nggak keberatan sama dia, ya kalian hajarlah dia. Buktikan kalau dia salah. Jangan berulang-ulang bertanya seolah telinganya budek, ya. Muak kami dengernya. Saya sambil kerja soalnya ini, ya. Gitu. Silakan, Bang Regardo. Agamanya apa, Bang Regardo? Jangan berulang-ulang pertanyaannya. Capek kita dengernya. Halo, Bang Regardo. Halo, Bang Regardo. Oke, Bang Regardo, kalau tidak ada niat untuk diskusi turun ya. Ya, saya naikin lagi yang non muslim yang mau membantah Pak Robin naik. Nanti saya akan kajian tentang agama Islam, ya. Buat kalian yang tidak terima dengan apa yang disampaikan Pak Robin, kalian naik. Bukan kalian tanya terus kalian bantah dengan songongnya, kalian tidak. Tunjukkan fakta dan data kalau Pak Robin salah. Gitu ya. Halo. Sadu. Oke. Ini noise ya, Sadu ya. Halo, Bahar. Agamanya apa, Bahar? Oke, selamat siang Bunda Rifa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Oten, Bunda. Oke, bagus. Silakan, Pak Bahar.
Suaraku selalu. Di sini Pak Robin telah memaparkan agamanya dan Pak Bahar boleh menanggapi. Jadi kami tidak ada urusan ya, dalam hal ini kami tidak ada urusan. Orang Islam tidak ada urusan, kami hanya menyimak kalian berdiskusi. Kami sebagai Room Islam memberikan fasilitas kepada kalian yang bisa kondusif, bisa ikuti aturan, tidak menghujat agama kami dan tidak menistakan agama kami. Kami berikan kesempatan kalian menjelaskan agama kalian. Inilah kenapa kami mengatakan room ini berusaha ilmiah dan edukatif. Kalau kalian sesama kalian bicara tanpa data, itu nggak ada urusan dengan kami. Tapi kalau kalian menjelaskan kepada kami wajib minta data. Silakan Pak Bahar, ada yang disampaikan sama Pak Robin, silakan. Iya Bunda. Beralih ke tema ini, Yesus bukan Allah. Saya sebenarnya sependapat. Yesus selama di bumi dia nggak pernah mengakui diri Ini Pak Allah. Kripto ya. Oke. Jadi begini, Bang Robin, saya mau nanya Bang Robin ya. Sebenarnya saya sependapat juga dengan Bang Robin sebenarnya, bahwa Yesus itu memang utusan pada saat di bumi loh ya. Pada saat di bumi itu memang Yesus adalah utusan. Dia nggak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah, tapi dia memperkenalkan bahwa ada Allah yang sebenarnya harus disembah. Jadi gini Bang Robin ya, saya mau cuma mengetahui, sama juga pertanyaan saya ini sebenarnya saya sudah beberapa kali juga tanyakan kepada Muslim, tapi saya mau tanya juga kepada Pak Robin, karena itu hari saya nggak sempat bertanya ya. Pak Robin lagi silent itu hari. Kalau Pak Robin mengakui Tuhan itu secara imani saja atau berdasarkan logika? Kalau secara logika itu namanya kekuatan manusia, Pak. Berarti bukan logika ya? Kan? Oh, berarti cuman mengimani saja. Cuman percaya saja bahwa Tuhan itu ada. Nggak cukup dengan percaya, jadi harus sinkron. Percaya dan Percaya. ingat dulu. Percaya dan? Percaya dan terlihat melakukan itu. Jadi banyak sekarang Kristen itu hanya percaya, imani saja, modal iman saja, nggak cukup. Maka dikatakan iman tanpa kehidupan itu mati. Atau Artinya iman tanpa roh, atau namanya tubuh tanpa roh mati. Ya. begitu. Percaya dan lakukan. Apa yang maksudnya dilakukan sih di Bang Robin? Sifat-sifat daripada Maha Pencipta itu yang ada di dalam kita. Ada nggak yang maha Pencipta itu ada di dalam kita? Ada. Bagiannya apa itu? Roh, kehidupan. Oke. Itu bagian. Saya tanya dulu ya, bagaimana Anda bisa meyakini bahwa sifat Allah begini, sedangkan Allah itu tidak nampak, tidak kelihatan, Kan tidak bisa makanya di sini. merasakan. Kalau kita Bagaimana pandang mengetahui secara sifatnya? manusia, kalau kita pandang, itu kan Sebentar. Pertanyaan dari Bahar adalah bagaimana Pak Robin mengetahui sifat Tuhan sementara Tuhannya Pak Robin tidak kelihatan. Bahar diam dulu, Pak Robin dijawab. Oke, gampang kok. Bahar sendiri bisa menjawab itu kok. Nah inilah, kalau kita pandang secara manusia kita nggak dapat. Iya karena kamu hidup. Makanya kamu bisa mengetahui. Kalau kamu nggak hidup, kamu nggak bakal bisa mengetahui. Itu secara hakikat. Siapa ada nggak orang yang nggak hidup bisa mengetahui? Tidak akan ada pernah saudara. Karena dia hidup, maka dia bisa mengetahui. Itu jawabannya saudara. Oke, lanjut. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bunda. Jadi begini Pak Robin ya. Bagaimana lagi? Saya rasa yang mengetahui bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan itu kitab kita masing-masing, baik dari Muslim, baik dari kitab kita ya. Saya jawab kitab kita ya karena kita seiman. Seandainya, makanya saya bilang tadi seandainya saya bertanya ya, kita abaikan, kita tutup ini kitab kita. Mungkin Pak Robin yakin nggak Pak Robin bisa tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan? Yakin. Karena Tuhan itu sudah ada dalam hidupmu, dalam hidupku. Kan yang mengajari itu kan, yang mengajari bisa sehingga ada tertulis kan Tuhan. Sebelum ada yang tertulis kan ada, bukan sudah ada. Apakah dia belajar dari yang tertulis? Tidak kan? Dengarkan baik-baik. Amsal 7 ayat 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi takut sama Tuhan. Dengarkan baik-baik pertanyaan. Pertanyaan saya begini Bang Robin. Seandainya kitab kita ditutup, kitab kita tidak dibuka, kita tutup ini. Apakah Pak Robin tahu bahwa kita ciptaan Tuhan? Tahu. Saya izin turun dulu Bunda. Makasih Bunda yang sudah disampaikan. Sebelum ada yang namanya kitab, Adam kan sudah ada. Kenapa Adam bisa mengerti memberikan nama-nama binatang? Apakah dia belajar dari tertulis? Tidak kan? Begitu saudara. Oke, izin saya masuk. Karena ini room Islam, tentu juga kita tidak membiarkan adanya paham yang keliru, sehingga kita akan masuk dari sisi Islam. Baik, pertanyaan Bahar tadi bagus. Bagi saya itu pertanyaan bagus. Apakah kita tahu kalau kita itu ciptaan
tanpa adanya kitab suci? Saya akan mencoba menjawab bukan karena saya seorang muslimah, tapi karena saya orang yang diberikan akal. Sebenarnya kita bisa membuktikan kalau Tuhan itu eksis tanpa kitab suci. Sebetulnya dengan menggunakan rasional. Apa itu rasional? Rasional dari kata rasio. Rasio adalah pertimbangan akal. Jadi kalau kita memiliki pertimbangan akal, maka kita bisa menentukan dan menunjukkan, membuktikan by rasional bahwa Tuhan itu eksis. Nah, bagaimana cara kita menentukan bahwa Tuhan itu eksis? Kalau misalkannya segala sesuatu ada yang permulaannya muncul begitu saja tanpa berawal, baru kita harus katakan bahwa ada probabilitas di dunia ini yang muncul begitu saja tanpa ada permulaan. Tetapi yang kalau kita lihat sistem yang ada di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini, dalam dunia saintifik pun itu ada awalnya, ada muasalnya, ada yang namanya kausalitas atau sebab akibat. Jadi ketika kita lihat ada akibat, maka pastilah ada sebab. Maka sebab dan ujung segala sesuatunya itulah yang manusia-manusia yang mungkin tidak bertuhan mengatakan dialah ada prima causa. Sebenarnya istilah prima causa kalau tidak dimasukkan ke dalam istilah teologi, sebenarnya sudah diakui bahwa ada sumber dari segala sesuatu, hanya namanya saja yang berbeda. Dalam istilah filosofi atau dalam istilah orang-orang yang tidak berkeyakinan kepada Tuhan, mereka menggunakan istilah prima causa, itu sumber dari segala sesuatu. Sebetulnya itu adalah istilah untuk Tuhan. Jadi apakah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu eksis sebelum kita tahu sifat-sifat Tuhan? Maka saya katakan iya, kita bisa tanpa kitab suci. Tapi ada pertanyaan tambahan. Apakah kita bisa tahu sifat-sifat Tuhan tanpa diberikan oleh Tuhan pengetahuan? Saya jawab tidak. Baru saya katakan tidak. Tidak akan ada satupun manusia tahu sifat Tuhan, bagaimana Tuhan, kecuali Tuhan itu sendiri yang memberitahu. Maka dalam tradisi agama Samawi, Tuhan memberitahukan tentang sifat-sifatnya dengan perantaraan para malaikat dan nabinya yang disebut dengan informasi yang cepat dan tersembunyi, dalam istilah Arabnya dari kata waha dan ya, yaitu wahyu. Kemudian dari kata farman yang adalah dekret dan keputusan, maka dilekatkan kemudian menggunakan bahasa Indonesia firman itu kepada pernyataan dan perkataan Tuhan. Jadi tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu bagaimana Tuhan kecuali Tuhan yang sampaikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan. Jangankan tahu tentang Tuhan, terkadang banyak manusia yang kadang tidak tahu tentang dirinya sendiri, tapi kadang sok tahu tentang dirinya sendiri. Banyak orang yang berusaha lebih dari pada kemampuannya. Banyak orang yang terkadang nggak tahu kemampuannya. Bagaimana mungkin kita tahu tentang sifat Tuhan? Banyak manusia yang kadang sudah belajar saja tidak tahu kapasitasnya sampai di mana. Itu yang disebut dengan orang-orang yang tidak tahu diri atau orang-orang yang minderan. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah itu ya. Ada yang namanya orang insecure. Orang insecure ini maksudnya apa? Dia tidak percaya kepada dirinya. Artinya secara tidak langsung, jangankan Tuhan, dirinya sendiri dia tidak tahu. Jadi bagaimana mungkin kita tahu sifat Tuhan kalau kita tidak diberitahukan oleh Tuhan? Maka pentingnya kitab suci untuk mengetahui siapa Tuhan. Jadi kalau ada representasi Tuhan yang tidak bersumber dari kitab suci, maka bisa dikatakan itu bukan representasi Tuhan menurut Tuhan, tapi representasi Tuhan menurut orang tersebut. Apapun representasi Tuhannya Pak Robin menurut Pak Robin, itu adalah representasi Tuhan menurut Pak Robin. Tapi kalau Pak Robin sudah mengutip di dalam kitab suci, maka bisa kita katakan itu representasi Tuhan dalam kitab suci yang dibaca oleh Pak Robin. Itu yang harus kita luruskan supaya tidak ada kebiasaan dalam diskusi ini, karena tujuan diskusi ini diadakan untuk memberikan edukasi, pemahaman yang benar. Kalau seandainya yang saya sampaikan ini keliru, kalian berhak untuk membantah, tapi menggunakan kaidah rasional dan juga data. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan data dan kaidah rasional, maka wajib kami menolaknya. Jadi kita ini dari lahir sudah diberikan Tuhan anugerah. Anugerah apa yang diberikan kepada kita yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya? Yang pertama adalah akal, kemampuan berpikir yang datang dari otak kita. Kemudian apalagi daya empati. Daya empati yang datang dari jantung kita. Kalau orang bilang itu hati nurani, padahal itu dari kolbu kita atau jantung, di mana jantung kita memiliki neuros, saraf neuron ribuan ya, banyak, atau disebut dengan otak kecil. Nah artinya kita ini punya empati,
kita punya akal. Maka dua hal itu yang menjadi asbab kita bisa disebut sebagai manusia. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak punya akal, dia tetap dikatakan manusia, tapi manusia dalam gangguan jiwa. Kalau ada manusia yang tidak punya empati, dia tetap dikatakan manusia, tapi manusia yang psikopat. Karena orang psikopat itu orang yang kehilangan empati di dalam dirinya. Jadi kalau orang normal, dia harus menggunakan rasional atau logika dan akalnya, dan juga ditutupi oleh hati agar tidak melampaui batas. Jadi inilah tujuan kita diskusi, untuk memberikan wawasan yang benar sesuai dengan kaidah ilmiah. Kalau ada yang bisa bantah, silakan naik. Kalau tidak ada yang bisa bantah, kalau kalian menolak kebenaran itu, maka kesalahan ada pada diri kalian, bukan daripada diri kami. Nah, jadi Pak Robin ini sedang merepresentasikan Tuhan menurut pendapat Pak Robin. Tapi kalau Pak Robin sudah mengutip satu ayat kitab suci, maka itu representasi Tuhan menurut kitab suci. Itu yang harus kita tekankan di sini. Oke, di sini kita sapa, ada tamu, Kak Marina. Kak Marina Huwe. Silakan dibuka mic-nya, silakan sampaikan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Halo Kak, suaranya itu nggak sih? Ya, suaranya ada, kedengaran, silakan. Kak Marina, boleh tahu agamanya apa? Ini ada Pak Robin, di mute dulu ya, suara motornya kedengaran sekali. Kak Marina, boleh tahu agamanya apa? Alhamdulillah Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Kak? Saya setuju dengan komentarnya Pak Robi. Saya baru nemu dan baru lihat komentar dari pendetanya Pak Robi. Pak Robi Kristen ya, benar Kristen. Saya setuju dengan Pak Robi. Pak Robin. Bahwa sebenarnya kita berakal dulu baru beriman, dan Yesus itu yang Pak Robin bilang, Yesus itu utusan dari Bapa gitu kan. Ya, saya setuju gitu. Nah, Oke. saya setuju aja dengan Pak Robin. Oke. Makasih. Oke, itu saja ya. Terima kasih banyak, Kak. Ya, saya hormati, terima kasih. Oke, terima kasih, saya turunkan. Oke, Pak Daniel, agamanya apa, Pak? Kristen. Oke, Pak Daniel boleh berkontribusi dalam dialog ini. Bapak boleh bertanya kepada Pak Robin. Bapak bisa jadi narasumber kalau Bapak memiliki wawasan yang menggunakan data dan literasi. Kami memang membiarkan Pak Robin, walaupun Pak Robin tidak tunjukkan data. Kenapa? Alasan pertama, Pak Robin sudah sering masuk di komal-komal, dan kami melihat tidak ada indikator Pak Robin ini menghujat agama Islam. Selagi dia tidak menghujat agama Islam, maka kami berikan kesempatan untuk menjelaskan agamanya, karena itu hak dia. Kami juga ingin menjadi warga negara Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kalian Kristen di komal kami untuk menjelaskan agama kalian, terlepas nanti pakai data atau tidak. Tapi ketika diskusi dengan kami, pasti kami tuntut untuk data. Nah, Pak Daniel boleh juga menjelaskan keyakinannya, tapi kalau Bapak mau masuk dalam kaidah menjelaskan, harus buka kamera, karena itu menjadi syarat wajib dan mutlak kalau menjadi narasumber. Tapi kalau Bapak hanya bertanya saja, Bapak tidak apa-apa, tutup kamera. Nah, Bapak boleh bertanya tentang Kristen kepada Pak Robin, boleh tanya Islam tentang agama Islam ke saya. Silakan Pak Robin, kami berikan Pak Daniel, kami kasih kesempatan. Oke, boleh. Kalau tanya Islam nanti turun juga ya di akhir zaman. Ya, ada eskatologi atau nubuatan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa nanti Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam akan datang untuk melakukan tugasnya. Di antara tugas yang paling besar yang harus dia lakukan adalah membunuh Dajjal. Seperti itu, Pak. Bunuh Dajjal, terus apa lagi? Mematahkan salib dan mengatakan apa yang seharusnya disampaikan sebagai seorang Rasulullah kepada orang-orang yang menyalahpahami. Kurang lebih seperti itu yang kami diberitahukan. Terus apakah Nabi Isa lahir melalui bapak atau bagaimana? Seperti hanya ada dua nabi yang lahir tanpa orang tua. Pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa. Kalau Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu, kalau Nabi Isa tanpa ayah saja. Dan itu hal yang mudah bagi Allah. Tapi cara penciptaannya sama. Dalam Quran dikatakan perumpamaan penciptaan Nabi Isa sama seperti penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah berkata kun, maka jadilah. Kun itu artinya jadi. Allah hanya berfirman kun, maka jadi apa yang Allah kehendaki untuk jadi. Seperti itu, Pak. Berarti umat Islam menerima juga bahwa Nabi Isa tidak lahir dari laki-laki ya? Yes, kami juga menerima itu. Terus tugasnya apa, Bu ya? Nabi Isa ya di bumi ya? Oke, Nabi Isa waktu beliau datang di zaman Bani Israel, Al-Quran katakan beliau menjadi Rasul untuk Bani Israel. Tidak ada diksi di Quran atau di Bible sekalipun, mohon maaf saya harus sampaikan ini,
bahwa Nabi Isa atau Yeshua itu pernah berkata dia diutus untuk seluruh manusia. Tidak pernah ada. Adapun ayat di dalam kitabnya umat Kristen, pernyataan dia bahwa dia perintahkan untuk menginjili seluruh makhluk, ini masih menjadi kecurigaan dalam dunia akademik, dalam kritik teks. Ya, ada dugaan itu adalah ayat tambahan, dan juga dalam karakternya Yesus sendiri. Maka sebenarnya di dalam Quran Nabi Isa tidak pernah berkata ya ayuhan nas, tapi Nabi Isa ini untuk ya Bani Israel. Artinya dia adalah nabi yang khusus diutus untuk menyelamatkan Bani Israel yang sebentar sebelum selesai. Dia adalah nabi untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel yang melakukan penyimpangan. Dan itu juga diakui oleh Yeshua di dalam Bible bahwa dia datang hanya untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel, bukan untuk seluruh alam semesta. Karena Yeshua di dalam Bible juga mengatakan bahwa dia meminta satu orang parakletos lain untuk menjadi pendamping manusia setelah dia naik ke Samayim. Begitu. Nabi Isa ini orang Yahudi apa bukan? Tidak, dia adalah Ibnu Maryam. Dia tidak memiliki etnis sampai ke orang Yahudi, ya. Nabi Isa tidak sampai kepada Yehuda. Dia bukan keturunan Yehuda. Ingat, nasab di dalam agama Yahudi dan di dalam agama Islam itu adalah nasab yang sampai kepada bapak. Nabi Isa nasabnya hanya ke ibu. Hanya ke ibunya saja. Makanya di Al-Quran dia tidak pernah dikatakan Bani Israel. Kalau Nabi Isa itu selalu disebut Ibnu Maryam, artinya hanya anak Maryam. Kalau seandainya Quran mengatakan dia Bani Israel, maka harus ada sahamnya orang Israel, Bani Israel terhadap Bunda Maria. Tetapi karena dia adalah ciptaan Allah yang tidak memiliki ayah, maka dia dipanggil di Quran sebagai Ibnu Maryam. Karena dia hanya anak dari Maryam saja, bukan anak dari Yehuda, bukan anak dari Nabi Yakub. Ya, hanya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam yang diutus untuk Bani Israel, yang bukan dari kalangan Bani Israel. Ini adalah bentuk bahwa membantah tuduhan Yahudi, tuduhan orang-orang Israel bahwa Nabi untuk mereka itu hanya diutus dari kalangan mereka. Nah, ini juga yang menjadi asbab mereka tidak menerima Nabi Isa, karena mereka tidak mengakui Nabi Isa itu keturunan dari Israel dan bahkan menuduh Nabi Isa anak hasil perbuatan zina. Sementara hipokritnya orang-orang Yahudi, mereka percaya bahwa nenek moyang mereka itu semua rata-rata pezina. Tetapi ketika Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, anak dari seorang wanita yang hanya berada di mihrabnya, tidak pernah tersentuh laki-laki selama ini, mereka fitnah bahwa itu anak hasil zina, lalu mereka tolak. Sementara nenek moyang mereka Yehuda sendiri adalah seorang pezina yang menghasilkan keturunan dari hubungan tidak halal bersama Tamar, yaitu menantunya. Inilah hipokritnya orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menolak Nabi Isa karena menganggap Nabi Isa anak hasil zina, ini sebuah kehipokritan. Oke, saya dibatasin, saya turun dulu. Pak Robin izin saya turun dulu ya, ganti akun dulu ya. Gas Pak Robin. Sorry, akun saya tadi dikasih peringatan, ya. Ya, sekali lagi saya katakan, teman-teman harus tahu bahwa baik Nabi Isa atau Yeshua itu adalah orang yang ditolak oleh orang Yahudi dengan alasan-alasan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pada diri mereka, pada diri beliau. Ya, jadi Nabi Isa nanti datang kedua kali bukan untuk memberikan syariat baru, bukan untuk menjadi rasul, tapi menjadi orang yang ditentukan oleh Allah melakukan tugasnya, tugas yang terakhir sebelum beliau diwafatkan oleh Allah. Seperti itu. Oke, ini Pak Regardo agak noise, bisa duduk di tempat yang tidak noise Pak, biar kita bisa dengar suaranya dengan bagus. Buat teman-teman yang mau naik beragama Kristen, tolong diketik 1 dulu biar saya tahu siapa yang harus dinaikkan. Karena kalau tidak saya tidak tahu. Ya, halo, Babe. Babe noise, turun dulu. Kalau yang mau naik tolong tidak noise. Nandar turunkan dulu temanya. Halo Pak Regardo.
Pak Regardo. Pak Regardo. Ya, assalamualaikum. Ya, agamanya apa, Pak? Ya, Islam, Bu. Oke, ada yang mau disampaikan, Pak? Kita diskusi di sini. Oh, nggak ada, Bu. Cuma nyimak aja, Bu, dari bawah tuh. Oke, nyimak di bawah ya, Pak. Saya turunkan, Pak Regardo. Oke. Salah pencet kayaknya. 1 Zenjiro. Zenjiro, saya tarik ke atas ya, Zenjiro. Oke, Brother Zenjiro, silakan, saya sudah jambak, terima undangan saya, Zenjiro. Zenjiro, saya sudah undang Anda untuk naik ke atas, silakan diterima. Oke, Zenjiro, silakan perkenalkan agamanya. Silakan Bro Zenjiro. Silakan Bro Zenjiro. Halo Zenjiro. Suaranya tidak terdengar, Bro. Bro, suaranya kami tidak dengar. Bro. Halo. Bro Zenji. Bro Zenji. Oke, mungkin ada problem ketika naik, silakan ulang lagi untuk naik. Mungkin device-nya tidak mendukung, mungkin kurang bisa, belum pernah naik di Komal mungkinnya. Buat teman-teman yang non muslim, ketik 1 biar saya naikin. Ketik 1 yang mau naik, ketik 1. Saya naikin yang ketik 1 aja ya, saya jambak yang ketik 1. Ketik 1. Ketik 1 saya akan jambak karena saya tidak terima yang naik, karena yang naik ternyata banyak yang. Oke, Mas Dawam. Mas Dawam ya, saya naikin. Oke, Pak Dawam, saya sudah jambak. Ya, halo Pak Dawam, agamanya apa, Pak? Islam. Bapak kan yang saya bilang Kristen. Oh ya, turun aja Bun. Teman-teman, saya ulangi ya, yang non-muslim, Kristen atau non-muslim, Hindu, Buddha, kejawen, agnostik, ateis, yang mau naik ketik 1 ya, yang non-muslim, bukan yang muslim. Yang muslim nggak usah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.